dedaunan itu dibikin obat-obatan, dan dalam proses ekstraksi itu hasil ekstraknya dicampur dengan bubuk vitamin. Jadi selain bisa buat kandungan diabetes itu bisa buat ada kandungan vitamin C yang bisa berguna banget buat tubuh sih. Jadi dalam dalam industri itu mungkin dari aku sendiri tuh yang benar-benar real dipelajarin, kayak fokusnya tuh di ekstraksi itu, di ekstraksi sama di separasi itu, gunain alat separator. Oke. Oke, lanjut nih mungkin dari semester 3 ya. Mata kuliah apa aja sih yang ada semester 3? Semester 3 ini ada matematika teknik kimia atau matek, terus ilmu 2, ATK 2, lanjut ke panas, padu dan panas, terus ada teknologi polimer juga, kimia organik. Benar itu semester 5. Iya sih, tapi kita ngambilnya di semester 3. Semester 3 ini bolehlah buat ngomongin SKS. Mungkin itu tadi dari beberapa mata kuliah itu yang benar-benar real susah banget menurut kalian apa? Matek. Matek juga masih susah. Kamu ATK sama matek ya? Oke, mungkin aku bedah satu-satu nih dari ATK. Sekarang ATK ngebahas apa? Sama aja nggak sih kayak ngebahas neraca gitu, tapi neraca energi. Lebih ke neraca energi. Kalau yang dua kan neraca massa. Itu kan neraca massa. Kalau sekarang neraca energi. Makin susah nggak sih? Iya, soalnya neraca massa aja belum tentu paham. Apalagi neraca energi gitu ya. Gimana nanti kalau OTK ya? Waduh. Mungkin dari ATK, terus termo apa yang susah? Lebih susah semester 1 atau semester 2 gitu? Semester 2 sih, soalnya kita semester 1 tuh fokus di project kan. Ini kan masih awal ya. Oh, awam terus tiba-tiba langsung dikasih project gitu ya? Masih awam-awam di semester 1, di semester 2 itu. Dan di semester 3 mungkin udah tahu basic-basicnya, jadi kayak udah jalannya udah paham lah ini apa. Tapi kalau aku sendiri yang melihat dari beberapa mata kuliah yang ada di Tekim ini ya, meskipun mata kuliahnya berbeda-beda dan banyak berjabang-jabang itu, ngebahasnya itu tetap sama nggak sih, kayak matanya ya itu aja gitu. Sebenarnya matkul satu sama lain itu juga saling berhubungan. Jadi kadang suka bingung kayak ini tuh matkul apa, ini matkul apa. Iya, dicatat tuh ada bingung. Matanya sama sebenarnya tapi beda. Itu mulai dari semester 2 aku gitu. Jadi kayak kalau misalnya catatannya nggak dikasih judul ini, pasti bingung lah. Ini kimia fisik apa termo kayak gitu. Terus yang sekarang ini kimia organik atau teknologi polimer gitu. Termo atau perpindahan panas, atau ATK atau yang apa? Iya, termo sama perpindahan panas tuh real sama banget gitu sama materi yang dibahas. Matematika teknik kimia sama ATK itu kan juga saling berhubungan kan. Kayak materi kemarin kita juga dikasih soal kayak semacam ATK gitu kan. Iya. TRK juga nggak sih? Iya, TRK. Oke, mungkin tadi kalian bilang teknologi polimer kan dari semester 5 ya. Kok kalian bisa ambil sih? Ya itu buat nemuin SKS. Kan kebetulan kita dikasih 2 pilihan kan. Itu perancangan penelitian sama teknologi polimer. Kebetulan kita ambilnya teknologi polimer. Itu semua mahasiswa bisa ambil atau ada alasan khusus buat bisa ambil teknologi polimer? Ada alasan khusus Bu. Kalau misal IPK-nya kita di atas berapa? 3 ya kalau nggak salah. 3 atau 3,5? 3 mungkin ya. Nah itu tuh kita bisa ambil SKS full yang ditawarin sama Tekim. Kebetulan kita pas itu dapat 20 kita di Tekim kan dipaketin tuh ya. Nah itu semester 3 ini dapatnya 21. Nah itu makanya masih ada sisa 3 SKS lagi itu. Berarti total SKS itu ada 24, cuma dalam semester ini udah dipaketin itu ada 21. 21 dari Tekim sendiri, udah dari kurikulumnya itu. Terus makanya itu untuk melengkapi SKS ini biar penuh itu bisa lah ditambahi itu. Makanya ditawarin antara teknologi polimer atau perancangan penelitian. Nah karena masing-masing dua matkul ini 2 SKS semua ya, berarti kan kita nggak bisa full 24 SKS nih, paling mentok ya 23 SKS. Nah tapi kalau misal kita IPK-nya di bawah 3 itu kita nggak bisa ngambil 21 SKS yang sesuai di Tekim, apalagi nambah gitu. Jadi ada sebatas maksimalnya ya. Harus tetap ada yang ulang gitu. Makanya itu kalau misal ulang matkul itu atau IPK-nya
turunnya jauh itu ya juga repot sih. Soalnya banyak bakal mundur banyak gitu. Oke, teknologi polimer sama perancangan penelitian ya dari tawarin. Kalian milih teknologi polimer ya? Iya. Iya, kenapa nggak milih perancangan penelitian? Mungkin kan setahu aku ya perancangan penelitian kayak tentang mungkin secara garis besar aku tahunya itu kayak mungkin berhubungan sama tugas TA ya, kayak rancang-rancang pabrik gitu mungkin ya? Bukan? Kalau aku mikirnya kenapa aku milih teknologi polimer, karena di semester ini kan ada kimia organik. Nah, kimia organik sama teknologi polimer ini kan kayak hampir mirip-mirip gitu lah. Jadi kayak belajarnya itu biar sekalian. Oh, nyambung ya gitu. Iya, Soalnya polimer sendiri itu kan juga bisa dari kimia organik. Polimer ya gabungan dari beberapa molekul gitu ya. Jadi benar-benar ada hubungannya gitu. Jadi biar nggak lupa-lupa banget lah ya. Kimia organik berarti kimia organik itu bukannya ada di SMA nggak sih? Ada ya, tapi secara garis besar. Iya kayak secara garis besar umum doang sih, kayak misal oh ini tuh ikan apa gitu ya, besar-besarnya gitu lah, tapi nggak dijelasin sedalam sekarang gitu sih pasti. Susah nggak sih yang sekarang kimia organik? Rinci sih. Ya berarti oh dijabarin banget lah sekarang gitu. Bener sangat teknik kimia. Oh iya. Mungkin aku juga kan aku 2000 semester 3 ya kan ada kimia fisis juga sih itu. Itu aku apa ya, kimia fisis itu gimana ya, kayak kimia fisis kan mungkin singkatan dari kimia fisika. Itu kok bisa kimia fisika itu bisa nyambung gitu gimana? Kalau menurutku nih ya semua hal itu pasti ada hubungannya antara kimia dan fisika. Jadi apalagi kita di teknik kimia nih, jadi cara memproses bahan-bahan kimia ini pasti kan ada kayak reaksi-reaksinya, dan kimia sendiri itu juga terdiri dari beberapa kayak atom gitu, dan atom sendiri itu juga maksudnya di fisika gitu. Jadi mau nggak mau itu kayak pasti ada hubungannya sama fisika gitu, perhitungannya atau rumus-rumusnya itu. Kimia fisika itu aku pernah kan waktu kemarin tuh waktu kelas kimia fisika itu sepahamku ya itu kayak sama ada rumus-rumusnya yang benar-benar sama kayak ilmu nggak sih? Iya, sebenarnya. Jadi benar-benar berhubungan ya kalau kita kayak gini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nggak sih, kayak ngobrolan terakhir, culture shock nih, culture shock di perkuliahan. Mungkin dari kayak tugas yang beda banget dari SMA, terus cara ngajarnya di SMA gitu. Mungkin apa sih culture shock dari Kak Dinda dulu mungkin? Kalau aku dari mata kuliah dia kan, kalau misal dulu mata pelajaran di SMA itu aku selalu bisa belajar lewat bimbel kan. Aku tiap pulang sekolah itu pasti ikut bimbel gitu. Nah tapi sekarang nih harus belajar sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa tuh cari bimbel yang misal pelajarannya matematika dan kimia itu nggak ada kan pasti. Jadi ya mau nggak mau harus belajar sendiri, ya itu culture shocknya sih kayak gitu. Mungkin dari Mbak Riza. Kalau aku apa ya, kalau shocknya mungkin karena dia juga harus benar-benar paham dan belajar mandiri, karena nggak selalu ada, tapi cuma kita bisa nyari sendiri kayak di YouTube atau di Google itu banyak itu. Jadi ya gitulah. Oke. Iya sih kan di bimbel itu kan batas buat apa ya, ngajarin udah sampai SMA nggak sih? Iya, bahkan buat SBM pun ada bimbelnya. Soalnya di apa ya, di perkuliahan ini mungkin mata kuliahnya kalau kita mau belajar ya mungkin di orang kayak udah sarjana dan udah berpengalaman di industri, jadi lebih terfokus loh bidangnya masing-masing. Itu sekolah tuh biasanya yang buka bimbel juga guru-guru sendiri. Jadi kayak habis mata pelajaran nih, karena pulang sekolah itu guru-guru pada buka bimbel buat yang mau belajar lebih dalam lagi gitu kan. Jadi bisa ikut bimbel dari guru-guru gitu. Cuman kalau di kuliah ini kan nggak mungkin dosen membuka bimbel gitu. Iya sih. Ada. Iya. Soalnya kan guru juga kan gelarnya SPD aja nggak bisa ngajar teknik sih. Oke. Terus kalau workshop yang lain mungkin dari kayak itu, kalau hari libur kan libur nggak sih? Kadang libur kadang nggak sih. Libur tapi diganti jadwal nggak sih? Nah itu
kita sendiri kan kalau misal kita dulu sekolah itu kan kalau libur ya udah libur aja kan ya, kayak nggak ada kelas pengganti atau apa. Betul. Nah tapi di kuliah ini kalau misal libur gitu, nah kebetulan ada jadwal kelasnya misal hari libur mungkin ya hari besar gitu ya, itu pasti kita dapat kelas pengganti dan itu bisa jadi dari Sabtu pun ya nggak ada tanggal merah semua ikut. Iya sih. Iya kalau libur pasti diganti gitu. dan kadang juga ada itu kalau misal kelas penggantinya malam tuh pokoknya kita selama di SMA atau SMK itu kan nggak pernah ada ceritanya sekolah malam Sampai malam gitu. Iya, kita kan pernah itu nggak sih kelas sampai jam 9 malam gitu Iya. kayak matematika itu yang diajar Bu Bektis kayaknya itu sampai malam. Ya sih, terus aku pernah melihat Twitter itu ya, ada maba 23 dia kaget karena dipikir itu ya kayak tanggal merah ya udah libur aja. Dia kaget kalau ada kelas apa ya, pergantian jadwal. Iya sih, gitu aja sih. Kalau kamu sendiri ada nggak kalau shocknya selama kuliah? Mungkin dari aku sendiri ya itu sih kayak hari libur, aku pikir libur ternyata ada kelas ganti dan culture shock kayak ini cara ngajar dosen. Kalau di SMA dulu, di SMK aku dulu kan guru itu bener-bener ngajar sampai di apa ya, sampai sedetail itu gitu, kayak sampai apa ya, sambil dijelasin. Dan di perkuliahan ini ya tetap dijelasin tapi secara garis besar, dan mahasiswa itu harus benar-benar pintar buat memahami sendiri, belajar mandiri sendiri gitu. Dosennya cuma kayak mengulang atau ngasih tugas, dan ngejelasin pun kayak apa yang dibeli mahasiswa dulu. Jadi mahasiswa itu disuruh belajar dulu, dan itu benar-benar culture shock terbesar tuh, kayak oh gini ya dunia kuliah. Dan apa ya, mungkin dari aku di SMA itu udah mikir kayak oh aku kuliahnya mungkin kayak diajari, soalnya aku kan di SMK ya, dan di semester 1 itu materi-materi dasar yang ada di SMA dan di SMK kan nggak ada gitu. Jadi kayak culture shock aku bener-bener real. Oh ini aku ingat banget waktu pelajaran fisika itu, dan di fisika itu Budita kayaknya itu Budita tuh bener-bener real, cuman apa ya, nge-review doang dari materi SMA, dan aku kayak ngangong di situ kayak apa ya, Bisa gimana? ngikutin. Soalnya di SMK tuh nggak ada, dan itu harus belajar mandiri, dan aku juga bingung kayak belajar mandiri dimulai dari mana gitu. jadi mau nggak mau juga teman sebaya juga saling membantu, saling tutor gitu. Bener-bener. Dan culture shock itu lagi sih kayak jadwal kuliah, dan apa ya, jadwal kuliah itu aku di kotaku tuh udah universitas swasta ya, dan itu jadwal kuliahnya itu kayak jadwal sekolah gitu, jadi kayak kelas pagi ya pagi terus gitu, nggak ada kelas sampai ada ganti malam sore gitu. Jadi ya itu mungkin aku kagetnya gitu, kayak apa ya, kadang jaraknya ada kelas pagi terus nanti ada kelas sore, jaraknya jauh banget gitu, kayak capek bolak-balik kampus. Jadwalnya itu udah misalnya hari Senin gitu, tiba-tiba diganti Selasa. Dan itu kadang gantinya kan mepet banget. Iya. Tergantung dosennya juga, dosen kan sibuk banget sih pastinya gitu. Tapi kita juga bingung buat ini mau kelas apa enggak gitu. Ya sih. Waktunya lebih fleksibel, cuma ya itu. Yang bikin males itu soalnya bolak-balik kampus gitu. Tapi itu kita sendiri juga pas gitu kan ya. Iya. Rata-rata pas gitu. Mungkin yang kasihan itu yang pulang pergi itu sih. Iya, yang PP jauh nggak sih itu. Meskipun tetap apa ya, rumahnya tetap di Jember, tapi Jembernya kalau pojok sama pojok sih ya ngenes juga bensinnya, dan sekarang udah musim panas, waktunya juga kadang telat. Apalagi sekarang ada itu program SSA sistem satu arah, itu malah aduh bikin telat kuliah, apalagi kalau satu UNED gitu. Dan mungkin dari Mas Trip terus mau ke gerbang masuk utama UNED pasti muter dulu itu, dan bikin telat kuliah gitu. Apalagi kalau seumpama 1 jam terus tiba-tiba dosennya nggak dijadwal di saat itu juga, tambah itu pasti telat sih. Itu aja sih ya. Mungkin obrolan kita sampai sini dulu nggak sih? Soalnya udah lama banget dan banyak materi yang sudah dijelasin gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Apa sih mungkin ada pesan dan kesan buat pendengar setiap podcast ini, apalagi dari untuk maba Tekim 23 gitu.
Apa mungkin dari ATK tadi mungkin bisa kayak dikasih peringatan gitu. Ya, peringatannya udah banyak yang tadi ya. Iya, di tengah-tengah podcast tadi udah banyak yang kasih. Kalau dari aku sih tetap semangat aja dijalani gitu. Jadi kesehatan juga Iya. pinter-pinter atur waktu. Nah, itu time management itu penting banget tuh di kuliah. Iya ya mungkin ya itu sih tadi intinya tadi kayak ATK tadi kalian jangan sampai gagal sih, kalian bakal ngulur waktu kalian gitu. Nggak repot. Baik mungkin itu aja ya. Oke aku tutup ya mungkin dari itu podcast kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kami juga dari aku sendiri terima kasih buat kalian berdua udah nyempetin waktu buat podcast hari ini. Aku juga makasih udah diajak. Iya. Makasih juga udah diundang. Ya buat saya juga ke maba mungkin dan mahasiswa teknik yang lainnya gitu. Oke aku tutup ya. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk podcast kali ini kami selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.